Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa imamil muttaqin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Adabud Dunya Waddin. Kita masih dalam bab ketiga, yaitu bab Adabuddin, adab dalam beragama atau adab dalam agama. Sebelumnya kita telah membahas tentang keadaan orang-orang yang beramal, dan kita tutup kemarin dengan keadaan orang-orang yang semangat dalam beramal. Pada pertemuan hari ini, kita mulai dengan pembahasan keadaan, atau pada hari ini kita mulai dengan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan tambahan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang keadaan orang yang menambah amal. Ada 3 kan begitu ya. Pada hari ini kita mulai dengan pembahasan tentang keadaan amal yang ditambah itu, bukan orangnya, tapi amalannya. Kata beliau di sini, penambahan ibadah yang dilakukan oleh seseorang mempunyai 2 kondisi. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang ditambah melebihi kadar wajib, itu ada 2 keadaan. Ada 2 kondisi. Kondisi pertama, penambahan itu seimbang dan mampu menjaga kesinambungannya. Penambahannya seimbang dan dia bisa berkesinambungan, berterusan. Ini adalah kondisi paling utama dan peringkat yang paling tinggi. Artinya dia melakukan wajib, kemudian dia tambahkan amalan-amalan yang lain, dan tambahannya ini istiqamah. Dia istiqamah dalam menambah amalannya. Maka orang ini tingkatannya adalah paling tinggi dan dia adalah paling utama. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf, kata beliau, para ulama salaf di halaman 147, para ulama salaf pilihan pun dalam kondisi ini, para ulama salaf pun dalam kondisi ini, lalu para ulama khalaf pun mengikutinya. Artinya apa? Kondisi seperti ini, orang yang melakukan kewajiban kemudian ditambahkan amal soleh lagi, dia menambahkan amal soleh yang sunnah di atas amal soleh yang wajib, itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang khusus, orang-orang yang tahu tujuan dari ibadah, orang-orang yang ngerti perintah syariat, sehingga amalan ini dilakukan dengan tambahan, artinya dia menambah yang wajib dengan yang sunnah, dan dia istiqamah di atas wajib dan sunnah itu. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dalam hadis yang sahih, kata Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata beliau, uklafu minal a'mali ma tutikun, fa inna Allah la yamallu minas thawabi hatta tamallu minal amal, wa khairul a'mali ma dima alaih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, wahai manusia, kerjakanlah amal semampu kalian. Kerjakanlah amal semampu kalian. Semampu kalian ini ukurannya bukan minimal. Ingat ya, ada orang yang salah. Semampu saya maksudnya adalah bukan minimal, tapi apa? Semaksimal mungkin. Paham ini ya? Karena ada orang mengukur, saya tidak mampu lagi, Ustaz. Padahal dia masih belum batas maksimal. Kata Rasulullah, kerjakan amal semampu kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak bosan memberi pahala sampai kalian bosan beramal. Ini pegang umat Islam. Allah enggak akan bosan sama kita sampai kita bosan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla.
Allah enggak bosan berikan ampunan sampai kita bosan istighfar. Allah enggak bosan berikan hidayah sampai kita bosan istiqomah di atas jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan berikan ganjaran dan pahala sampai kita bosan dalam beramal. Kemudian apa kata Nabi? Sebaik-baik amalan adalah amalan yang berterusan, artinya continue, artinya istiqomah. Nah, kelompok pertama ini dalam menambah amalannya, ternyata kondisi amalannya tersebut bukan hanya ditambah dengan yang sunnah, tapi juga tambahan ini continue. Enggak sesaat kemudian ditinggalkan, bukan. Tapi istiqamah, dan ini disebutkan oleh beliau sebagai kelompok yang paling utama dan kelompok yang paling tinggi. Wal Arabu taqul, dan orang Arab berkata, kata orang Arab, al-qasdu wad-dawamu wa anta sabiqul jawadu. Kata orang Arab, seimbanglah. Kata orang Arab, seimbanglah. Maka engkau berada di depan dan engkau akan selalu tercepat. Engkau akan selalu tangkas. Artinya apa? Seimbang. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. Jangan terlalu malas, jangan terlalu rajin sesaat. Tapi rajin ya rajin terus. Artinya berusaha untuk istiqamah. Karena orang yang istiqamah inilah orang yang terdepan di dalam amal ketaatannya. Kata beliau rahimahullah, orang-orang benar menyukai pahala dari pahala, orang-orang benar-benar menyukai pahala dari Allah, maka dia mempunyai kebahagiaan kecuali dalam ketaatan kepadanya. Maka dia tidak mempunyai ketaatan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana jemaah ada orang-orang yang mereka bahagia dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang dia pikirkan hari-hari dalam hidupnya, dalam banyak waktunya, mungkin dia mikirin dunia sesaat, nafkah sesaat, keperluan dunia sesaat. Tetapi banyak waktunya dia memikirkan adalah bagaimana saya ini bisa taat. Karena apa? Karena dia tahu di dalam ketaatan itu ada kebahagiaan. Dia tahu di dalam ketaatan tersebut ada ketentraman, ada kelezatan. Di sana ada orang-orang yang senantiasa berdoa dengan doa yang sama mungkin. Tetapi doa mereka belum diijabahi, tapi hal itu tidak menjadikan mereka berhenti berdoa. Kenapa? Karena dia merasakan di dalam doa itu ada kelezatan. Kalaupun Allah enggak jawab permintaannya, kalaupun Allah enggak kabulkan doanya, maka dia sudah cukup merasakan lezat dan bahagianya dalam doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengerti betapa indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, Abdullah ibn Mubarak berkata, "Qultu li rahibin, mata idukum?" Qala kullu yawmin la a'sillah fihi fahuwa yawmu 'id. Allahu akbar. Ucapan ini pegang jemaah. Walaupun ini adalah pendapat seorang pendeta, tapi pegang baik-baik karena hikmahnya sangat besar. Apa kata kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Kata beliau, Abdullah bin Mubarak, aku berkata kepada seorang rahib, yaitu aku berkata kepada seorang pendeta. Apa kata beliau? Kapan hari raya kalian? Wahai pendeta, kapan hari raya agama kalian? Apa jawab pendeta tersebut? Hari raya itu adalah, atau setiap hari aku tidak durhaka kepada Allah, setiap hari aku tidak maksiat, itulah hari rayaku. Itulah hari rayaku jemaah, kata beliau. Hari raya itu kapan bagi seorang hamba? Ketika dia terlepas dari dosa, itu hari raya dia. Karena itu seorang penyair mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan bagi orang yang pakaiannya baru, bukan. Hari raya itu bukan bagi orang yang bisa membeli kostum baru, bukan. Tapi hari raya itu adalah bagi orang yang setelah Ramadan, kemudian dia masuk hari raya, ketaatannya bertambah, itulah orang yang berhari raya. Maka di sini pendeta ini bilang, hari rayaku adalah ketika aku tidak durhaka, tidak maksiat,
kepada Allah Jalla fi'ula. Jawaban yang sungguh mengena. Jawaban yang sungguh membuat kita tersekat. Jawaban yang sungguh membuat kita tertegun dan tidak berkutik. Kita selalu mengira hari raya itu kalau saya bisa makan mewah. Hari raya itu di tanggal ini. Benar, kita punya hari raya di tanggal khusus. Kita punya hari raya di tanggal 1 Syawal. Kita punya hari raya di tanggal 10 Zulhijjah. Benar, itu tidak bisa kita hapus karena itu syariat. Tapi hakikat hari raya tersebut adalah ketika seorang hamba jauh dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kata beliau, perhatikanlah orang-orang itu. Meskipun bukan bermaksud taat, tetapi betapa mendalam kecintaannya kepada ketaatan. Betapa semangat dia untuk mengerahkan kemampuan. Yang penting Allah lihat kita semangat, jemaah. Saya yakin dari pelajaran sekian majelis, dan ini adalah majelis yang ke-27 dari kitab ini. Majelis ke-27 dari kitab ini. Mungkin banyak lupa. Mungkin tidak mengerti. Mungkin tidak ngefek sebagian. Tapi yang jelas bagi kita untuk hadir di majelis ilmu itu adalah niat yang baik. Semangat. Kalaupun seorang hadir di majelis ilmu itu asalnya awalnya karena kawannya, tapi dia hadir itu sudah bahagia insyaAllah. Kalau dia hadir berusaha untuk paham tapi enggak mengerti, bahagia. Kalau ternyata dia tertidur di majelis, itu sudah mencukupkan dia, menjadikan dia sebagai orang yang dipuji dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang penting bagi dia adalah bukan bagaimana apa yang dia peroleh dari hasil ibadah tersebut. Bukan semata-mata itu. Kita ingin pahala, iya. Ingin diampuni, iya. Tapi seorang hamba lebih perhatian adalah dia berusaha menjadikan dirinya terlihat soleh di hadapan Allah. Ya Allah, saya enggak paham ini pelajaran. Ya Allah, saya enggak ngerti ini. Ngerti tapi sedikit. Tapi engkau tahu ya Allah bahwa hamba ingin engkau mudahkan jalan menuju surga, makanya hamba hadir. Saya sholat ya Allah, saya puasa, saya menutup aurat, saya berkata baik, bertutur dengan indah, berkelakuan yang terpuji. Itu semua ya Allah, untuk apa? Untuk agar engkau ya Allah memberikan surgaku kepada dirimu. Yang penting bagi kita adalah Allah melihat ketulusan hati kita, keseriusan semangat kita. Adapun hasil setelah itu, berusahalah dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, suatu hari pada hari raya, salah satu orang zuhud keluar dari rumahnya dengan baju yang biasa. Di hari Id nih, hari raya biasanya disunnahkan pakai baju terbaik, kan begitu. Tapi orang yang zuhud ini keluar dengan baju biasa, bukan baju spesial untuk hari raya. Lalu ada yang bertanya kepada orang ini, kenapa engkau keluar pada hari raya, pada hari seperti ini, itu hari raya, dengan pakaian semacam ini, pakaian biasa aja. Sedangkan manusia berhias, kok engkau biasa aja? Ini hari raya loh, ini bukan hari biasa. Tapi engkau terlihat seperti memperlakukannya dengan hari biasa, dengan pakaianmu yang tidak ada istimewa. Apa kata orang yang zuhud ini? Dia menjawab, tiada perhiasan yang melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi dia salah memang, tapi satu sisi dia kurang tepat memang. Tapi ingat, satu sisi dia ingin mengajarkan bahwa yang lebih indah dari perhiasan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa umat al-Islam? Karena seorang hamba dia tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang Allah hanya dengan tampilan zahirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kita, dan itulah rumah dari takwa. Sementara pakaian kita rumahnya jasad kita. Pakaian kita bertempatnya di mana? Di jasad. Tapi amal soleh, keikhlasan, keyakinan, keseriusan, serius tidak berharap surga, serius tidak takut dari neraka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari hati. Dan hati inilah, keseriusannya ini magnet bagi seorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia menambah yang wajib dengan yang sunnah, tambahan amalnya ini terbagi menjadi dua. Pertama, tambahan ini dilakukan dengan istiqamah, maka dia menjadi insan yang terpuji. Kondisi kedua,
Dia menambah amalan, dia memperbanyak ibadah, tetapi tidak bangkit untuk menjaga kesinambungan dan tidak mampu menyambungnya. Artinya dia lakukan wajib nih, dia tambah dengan sunnah, sebentar aja kemudian futur dari yang sunnahnya. Artinya tambahan ini tidak berkesinambungan walaupun tidak berpengaruh pada yang wajib. Bisa di sini ya. Tambahannya ini yang putus tengah jalan. Apa kata beliau? Orang ini lebih serupa dengan orang yang lalai. Lebih serupa dengan orang yang lalai. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Jangan contoh si fulan, jangan jadi seperti si fulan. Kenapa? Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia itu salat malam, tapi sekarang dia tinggalkan salat malam. Pertanyaan saya, salat malam hukumnya apa? Sunnah. Tapi narasi dari Nabi tadi mencela orang ini tidak mencela. Sehingga kata Nabi, jangan seperti fulan, dulu dia sholat malam kemudian dia tinggalkan. Nah, orang ini dia menambahkan amalannya dari yang wajib ditambah dengan sunnah. Tapi kemudian dia berhenti tengah jalan. Apa kata beliau? Orang ini lebih serupa dengan orang yang dicela. Karena dia meninggalkan amal yang tadi dia tambahkan karena sebab yang tidak syar'i. Karena memperbanyak penambahan bisa jadi dua hal. Memperbanyak tambahan amal bisa jadi dua hal. Hal pertama, penambahan itu menghalangi penunaian wajib. Hal ini tiada lain adalah kelalaian karena dia melakukan penambahan yang melahirkan kekurangan. Melakukan yang sunnah yang menghalangi kewajiban. Kalau tambahan yang sunnah ini berefek pada yang wajib, jadi buruk yang wajibnya, ini jelas dosa. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, dia tidak mampu menjaga kesinambungannya. Tidak mampu menjaga kesinambungan, tidak istiqomah dalam penambahannya, dan tidak mampu untuk terus-menerus menambah tanpa merusak kewajibannya, tanpa berefek buruk pada kewajibannya, dan tanpa melalaikan kewajibannya. Berarti kata beliau, durasi yang dia gunakan itu sedikit, dan dia jarang konsisten terhadap sebuah amal soleh. Yang ini lebih ringan daripada yang tadi. Yang tadi berefek pada amal wajibnya. Yang ini tidak. Tapi yang ini tetap tercela jemaah. Karena ketidakistiqomahan dalam amal soleh itu terhitung sebagai kelalaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, sedikit amal dalam waktu yang lama itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak amal dalam waktu yang sedikit. Saya ulangi. Kata beliau, sedikit amal dalam waktu yang lama lebih utama daripada banyak amal dalam waktu sedikit. Artinya beramal sedikit tapi berlanjut, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beramal langsung banyak kemudian berhenti. Dia baca nanti di awal Ramadan, dia baca. Di 2 hari pertama, 3 hari pertama, 5 hari pertama, dia ternyata dalam 5 hari udah hatam satu Al-Quran, 30 juz. Tapi melemahnya di hari berikutnya. Apalagi harinya melemah, kemarin orderannya melonjak. Kan begitu ya. Berarti ini apa namanya? Ini berarti tidak utama dia. Karena apa? Karena kaidahnya tadi, amalan sedikit tapi bertahan lama lebih utama daripada amalan banyak tapi sebentar. Misalnya ada orang sedekah, setiap hari pagi dia titipkan ke suaminya. Masukkan 1.000 di kotak infak, masukkan 1.000. Terus sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala halangi dia dari infak. Mungkin karena dia safar atau karena dia sakit dan sebagainya. Itu lebih utama daripada dia kasih sekarang 10 juta. Kemudian setelah itu terhenti. Maka itu tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu diperhatikan ucapan beliau, beramal sedikit di waktu yang panjang lebih bagus daripada beramal banyak tapi waktunya sedikit. Kemudian, kata beliau, bisa jadi melakukan perbuatan pada suatu waktu
dan meninggalkan perbuatan pada waktu yang lain. Jadi pada saat meninggalkan perbuatan dia lalai dan lupa. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan sedikit dalam durasi waktu yang panjang, perkiraannya terjaga dan ingatannya kontinu. Karena gini ya, kenapa kok bisa? Padahal kan tadi dia infaknya banyak. Tapi terputus kemudian kita katakan dia tidak lebih baik. Padahal orang tadi cuma 1000, 1000, 1000 tapi kontinu. Kok bisa? Padahal jumlahnya nggak seimbang kan gitu ya. Ini 1000, 1000. Terus berlanjut. Yang ini langsung misalnya ada 50 juta. Kemudian tidak infak lagi. Kenapa? Karena ketika setiap hari orang ada amal yang baru, amal yang rutin, itu jauh lebih menghindari dia dari gangguan syaitan. Lebih menghindari dia dari kelalaian. Karena waktunya tidak ada kosong yang sia-sia. Ada. Ada. Besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Ibarat ginilah. Orang yang bangun rumah, di bulan pertama, dia bangun terus. Dari dasar, pondasi, kemudian disusun bata-bata. Kemudian 3 tahun dia tinggalkan. Apa yang terjadi pada batu tadi? Rusak, keropos, lumut, dan sebagainya kan ya? Tapi kalau hari ini ditambah, sedikit, 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 sedikit. Dia mantau tidak itu selama itu? Mantau. Dan dia akan lebih siaga. Akan lebih siaga. Ibarat juga orang yang berkendara. Orang yang berkendara. Orang yang bersepeda misalnya dia goes. Di hari pertama dia langsung tempuh bengkong sama titik sampai titik 0. Titik 0 mana? Ujung Barelang. Balik lagi bengkong. Besok selesai. Dia ingin, tujuannya apa? Ingin sehat. Sehat gak kira-kira? Enggak. Tapi kalau dia dari bengkong misalnya mampir dulu sampai mana kira-kira? Dekat-dekat aja. Mana? Batam Center di mana itu? Alun-alun lah ya. Engku Putri. Udah. Besok, kemudian hari besok dia tambah lagi jaraknya sedikit lagi. Mungkin sampai apa namanya? Legenda misalnya. Habis itu sampai MTC. MTC itu area joggingnya orang-orang Nongsa. MTC. Nah, sampai Nongsa nanti pelan-pelan. Insya Allah itu jauh lebih sehat bagi dia. Dan itulah amal ibadah jemaah. Kita bukan diminta hanya sekedar ada. Tapi amal ibadah ini harus sehat. Di antara sehatnya amal ibadah apa? Continue. Continue di dalam amalannya. Sehingga pikiran itu tidak dikuasai oleh syaitan. Abu Salih meriwayatkan dari Abu Hurairah, kata beliau. Abu Salih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, coba saya cek riwayat hadisnya. Nah, riwayat hadisnya sahih. Abu Salih meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna lil islami sirratan, walis sirrati fatratan, faman saddada wa qaraba farju, wa man ushira ilaihi bil asabi'i fala ta'du. Riwayat ini agak sedikit asing bagi anda, karena ada riwayat lain yang lebih sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli sirratin fatrah, inna likulli amalin sirrah, wa likulli sirratin fatrah. Wa man kana fatratuhu li sunnatihi faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu li ghairi sunnati faqad halak. Kata Nabi sallallahu dalam riwayat yang ada di buku, sesungguhnya Islam itu memiliki semangat, dan semangat mempunyai waktu pakumnya, waktu dia berhenti. Maka barang siapa yang membenarkan dan mendekati, artinya siapa yang berlaku benar dan mendekati maksimal, maka berharaplah kepadanya. Dan barang siapa yang ditunjuk dengan jari, maka janganlah engkau melampaui batasnya. Dalam riwayat yang saya bacakan terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu punya waktu rajinnya. Ada masa semangatnya. Awal Ramadan semangat jelas. Dan setiap masa semangat akan diselingi oleh masa futurnya. Masa dia udah mulai malas, masa dia mulai down. Bagaimana mensiasati futur? Kata Nabi, siapa yang futurnya malasnya masih dalam sunnahku,
maka dia dapat hidayah. Siapa yang futurnya, malasnya di luar sunnahku, berarti dia celaka. Contohnya gini, tadi di awal Ramadan kita rajin apa? Baca Quran. Kemudian futur. Gimana supaya tetap dalam hidayah? Malas baca Quran, sering-seringlah zikir. Masih dalam sunnah Nabi kan? Atau malas baca Quran, banyak-banyak sholat sunnah. Atau banyak-banyak sedekah. Masih dalam amal soleh. Inilah orang yang dapat hidayah. Karena harinya continue dengan ibadah walaupun ibadahnya nggak sama dengan sebelumnya. Di sini ya, minimalnya gini. Tapi kalau bisa semuanya dirutinkan, itu bagus. Tapi kalau lagi malas, siasati itu. Dan paling minimalnya jangan terlalaikan dari yang wajib. Ini kadar minimalnya. Dan siapa yang saat malasnya, kata Nabi, bukan dalam sunnahku, dia binasa. Malas buka lembaran Al-Quran, rajin susun kue. Nah, kan? Padahal lebih lama waktu mana tuh kira-kira? Nyusun. Nyusun itu lama. Ya beda kalau sembarang ya, kayak kue-kue yang bundar-bundar, ya oke lah. Tapi kalau disusun kayak kue gulung itu, nah itu kan rawan. Nah ini, berarti di sini kita harus ukur. Kalau kita mau ambil bagian ini, bagian akhirat udah ada ready dulu. Maka salah satu hal yang sangat disukai dari sebagian orang itu, dia biasanya tahu kalau dia itu lemah di penghujung hari. Udah capek. Jadi dia perbanyak di awal hari. Ada orang seperti itu. Ada orang kalau awal hari pasti lemah. Habis sahur, sholat, tidur biasanya. Kapan dia? Di waktu siang. Nah, ini orang tahu ciri-ciri khas dia masing-masing. Yang jelas jangan sampai dia lalai dalam hal ini. Kata beliau, kata penulis, beliau yaitu Nabi SAW menjadikan Islam memiliki semangat, yaitu semangat memperbanyak amal. Beliau menjadikan Islam memiliki semangat, yaitu semangat memperbanyak amal. Dan beliau menjadikan semangat memiliki masa vakumnya, masa dia itu bosan, yaitu mengabaikan setelah memperbanyak amal. Sesuatu atau sesuai ketetapan beliau, penambahan itu tidak bisa terlepas. Tetapi akan menjadi kelalaian atau kerusakan. Kadang tadi dia, asalnya kalau dia nggak nambah di awal tadi itu di luar pembahasan, kan begitu. Tapi kalau dia udah tambah, kemudian ditinggalkan, ini pembahasan yang baru. Kok bisa lepas? Berarti ada something wrong di situ. Ada hal yang salah. Maka kedua hal tersebut, kelalaian dan kerusakan, tidak mengandung kebaikan sama sekali. Tidak mengandung kebaikan sama sekali. Dan biasanya jemaah, kalau kita hanya fokus pada yang wajib, pelan-pelan pasti yang wajib ini kena efek. Mau nggak mau? Kan begitu? Mau nggak mau? Ibaratnya orang bertahan dengan tabungannya, nggak ditambah tuh tabungan. Kira-kira terkuras nggak? Terkuras, pelan-pelan kena. Dan sama, kita jangan, oh saya kan cuma yang wajib aja udah cukup. Benar, tapi setan kan lebih tahu cara memasarkan barang-barangnya agar kita beli dengan amal soleh kita. Dan ini buruk sekali kehidupan orang seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, perlu diketahui. Perlu diketahui. Semoga Allah, saya cek dulu bahasa Arabnya. Nah, perlu diketahui, semoga Allah menjadikan ilmu sebagai penguasa dan memberi keputusan untukmu. Artinya semoga engkau dibimbingi dengan ilmu. Kebenaran sebagai pemandu untuk dan kepadamu. Artinya yang jadi tolak ukur seorang itu kebenaran. Bukan diri kita, tapi kita adalah prajuritnya kebenaran. Jika dunia telah sampai, maka ia adalah konsekuensi yang membinasakan. Kan kita itu pengennya, saya pengen seperti si Fulan, si Fulana, kan begitu ya. Rumah nggak kontrak lagi. Usaha nggak harus capek-capek, orang menjalani. Kan pengennya seperti itu. Kan dunia seperti itu, ya atau tidak? Dunia itu adalah, andai aku seperti si Fulan, andai aku seperti si Fulana. Dunia seperti itu. Kita berharap apa yang orang punya, sementara saat ini kita tidak punya. Dunia seperti itu. Makanya beliau bilang tadi apa? Kata beliau, dunia itu jika telah sampai pada kita,
maka konsekuensinya membinasakan kita. Jadi sebelum dunia itu menjadikan kita jatuh cinta pada dia, katakan saya talak Anda dengan talak 3. Belum nikah loh? Iya, udah talak 3. Pak Kuahnya meninggal. Dia bilang aja gitu sama dunia. Karena kalau udah sampai jemaah membinasakan. Kata para ulama, ad-dunya tasurruka marrah wa tasu'uka marrah. Dunia tersebut membuatmu tersenyum sesaat, bahagia sesaat, tapi setelah itu membuat menangis. Itu dunia. Kalau sampai membinasakan. Dan jika dia berpisah, nih kalau kita sudah berikan diri kita pada dunia, udah terpikat nih. Apa kata beliau? Kalau udah sampai, maka dia adalah kekagetan yang kalau udah berpisah, maka dia adalah kekagetan yang membakar. Ketemu salah, berpisah makin masalah. Kan begitu? Kok tiba-tiba gini ya, kok bangkrut ya, kok sedih ya, kok wafat ya, kok sakit ya, kok ini. Kok aneh kita? Padahal kemarin kita telah sebutkan apa? 8 perkara yang pasti dilewati oleh manusia. Yaitu apa kemarin? Husnun, sururun wa husnun. Bahagia, sedih. Kumpul, pisah. Mudah, senang. Sehat, sakit. Tiba-tiba kita, kok tiba-tiba gini ya? Ini dunia. Apakah dunia kalau ketika kenalan sama kita, saya janji akan setia? Bilang gitu? Enggak. Saya selalu bilang, kalau kita pernah mendengar dan membaca kisah pengkhianatan, maka yang paling pandai berkhianat adalah dunia. Dunia. Dunia yang kata Ibnu Abbas akan datang pada hari kiamat seperti nenek-nenek yang beruban acak-acakan dan giginya warna biru. Saking buruknya rupa dunia yang diperebutkan. Artinya apa kata beliau? Pertemuan dengan dunia tidak abadi. Jadi kata para ulama, ad-dunya ta'khudhu minha wa ta'khudhu minka. Perhatikan ucapan ini. Dunia itu kita ngambil dari dunia dan dunia pun ngambil dari kita. Benar atau tidak? Kita ngambil bagian dari dunia tapi dunia ngambil kita tidak? Ngambil, usia kita kan diambil, tenaga kita kan diambil, waktu kita kan diambil oleh dunia. Kemudian pertanyaan, kira-kira siapa yang lebih cepat habis diambil? Kita apa dunia? Kita. Kita pengen mengeruk banyak dunia, tapi ternyata dunia telah membinasakan kita sebelum kita menumpuk semuanya. Allahu Akbar. Pertemuan dengan dunia tidak abadi. Perpisahan dengan dunia tidak bisa dihindari. Dan ini kira-kira harus kita syukuri atau kita sedihi? Syukuri, karena dunia itu nggak abadi. Karena kalau dunia abadi berarti kita abadi dalam penjara. Karena harus berpisah kita dari penjara. Kata beliau, pertemuan dengan dunia tidak abadi, perpisahan dengannya tak bisa dihindari. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Latihlah dirimu untuk memutuskan hubungan dengan dunia. Artinya sebelum kita sedih dengan perpisahan, apa yang harus kita lakukan? Bersiap-siaplah untuk berpisah. Kita sendiri. Kita tahu hal ini akan mengkhianati kita. Jangan kita, kan ada orang pertanyaannya kayak gini, pilih dihianati atau mengkhianati? Kan begitu ya? Ini pertanyaan muncul dari orang yang hidupnya sumpek sekali kayaknya. Pertanyaan yang gak harus diucapkan. Gak ada yang dua-duanya mau. Kalau bisa, tapi karena ini dunia adalah lebih parah, kata beliau, latihlah dirimu untuk memutuskan hubungan dengan dunia. Bagaimana? Deketin yang satu lagi. Siapa yang satu lagi? Siap-siap baru putus hubungan dengan dunia. Deketin siapa? Akhirat. Nah ini penting. Agar engkau selamat dari konsekuensi dunia. Karena dunia, penyair mengatakan, taqulud dunia bimil ima fiha. Hazari. Sekali lagi ingat ya, jangan buat TikTok ya. Jangan buat TikTok. Saya pun sudah tidak posting lama juga. Saya jadi merasa berdosa bilang ini. Nah, kata beliau,
Taqulu dunya bimil'i ma fiha hadari min batshi wa fatki. Dunia berkata dengan segala yang ada pada dirinya. Hati-hatilah kalian dari kehancuranku. Apa kata dunia? Kata penyair ini kesimpulan beliau. Dunia itu seakan-akan bilang gitu. Hati-hati kalian terhadap kebinasaan dari diriku. Kenapa? Fala yagrurkumu minni ibtisamun. Kata dunia, jangan kalian terpedaya dengan senyumanku. Faqaulu mudhin wal fi'lu mubki. Karena ucapanku buat kalian tertawa, tapi perbuatanku buat kalian menangis. Awalnya manis, akhirnya apa? Enggak keren kalau gitu. Awalnya manis, akhirnya tragis. Karena ada sajak sedikit. Nah, benar awalnya manis, ujungnya pahit. Awalnya apa? Awalnya manis, ujungnya tragis. Itulah dunia. Kemudian kata beliau, latihlah dirimu untuk berpisah dengannya, agar engkau aman dari kekagetannya. Tiba-tiba miskin, tiba-tiba kaya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba disakiti, baru tadi ketemu. Ada orang tadi baru ketemu di kajian. Pulang sebentar, cekcok. Aneh tidak? Satu sisi aneh, tapi di mana kita? Dunia. Ya udah begitu dunia. Seorang ahli berkata, kata beliau, dalam ucapan beliau yang sangat indah. Kata beliau, umur yang telah berlalu meminjam kehidupan seseorang. Ini sastra loh. Umur yang telah berlalu meminjam kehidupan seseorang. Masya Allah, indah sekali ini ucapannya. Padahal meskipun umur itu panjang, umur itu hakikatnya apa? Pendek. Meskipun waktu senggang itu sempurna, dia akan berlalu. Kita punya waktu lapang. Oh, saya punya banyak cadangan waktu masih. Tiba-tiba sempat nggak? Buru-buru juga kok. Mau camping misalnya, mau rehla. Atau tadi mau kajian. Nanti kajian jam segini, masih lama lah. Tiba-tiba, udah jam segini. Dunia mengajarkan kita seperti itu, jamaah. Maka kita lihat syair yang dinyandungkan oleh beliau, yaitu beliau menyandungkan syair dari Ali bin Muhammad. Kata beliau, syairnya saya bacakan dengan bahasa Arab. Idza kamalat lil mar'i sittuna hijjah, falam yahfaz min sittina illa budniha. Jika seorang itu umurnya mencapai 60 tahun, maka dia hanya mendapatkan 1/6 dari 60 itu. 1/6 yang dia dapat dari 60. Alam taro anna nisbah bil laili hasilun wa tazhabu awqatul muqbili bihummiha. Kata beliau, bukankah malam hari adalah separuh dari waktu? Betul tidak? Karena separuhnya siang. Itu sudah terjadi. Waktu tidur siang menghilangkan 1/5-nya. Allahu akbar. Fata'khuzu awqatul humum bihissatin wa awqatu awja'in tumitu bimassiha. Fahasilu ma yabqa lahu sudusu umrihi idza sadaqathu nafsu an ilmin hadsaha. Waktu tidur siang menghilangkan 1/5-nya, waktu kesusahan mengambil porsinya. Sentuhan waktu lapar itu membunuh. Jadi sisanya apa? Sisanya adalah 1/6 dari umurnya jika jiwanya mempercayai tanda intuisinya. Kalau jiwanya tersebut ngerti. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi kita dalam menambah amalan. Ternyata ketika kita menambah, kondisi kita ada 3 macam, dan kondisi amalan kita ada berapa macam? Saat kita menambah amalan, keadaan kita ada 3 macam. Saat kita menambah amalan kita ada berapa macam? Ada 2, yaitu tambahan yang kontinu, kemudian tambahan yang putus tengah jalan. Kemudian beliau menasehati orang yang amalannya putus di tengah jalan, yaitu bagaimana?
siap-siaplah berpisah dengan dunia, karena dunia yang menjadikan kita terputus dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau saya lanjut, ini pembahasan yang baru. Next, insya Allah kita akan bahas tentang olahraga jiwa. Olahraga jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.